Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat tentunya. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apa yang harus kita kerjakan di pagi hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Firman yang boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita. Tapi sebelumnya saudaraku, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih Allah di pagi hari yang indah ini yang boleh kami nikmati dengan leluasa Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari dan memimpin kami. Demikian juga dengan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita semua tertulis di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul perikop di dalam pasal 130 dalam kitab Mazmur ini adalah seruan di dalam kesusahan. Dalam menjalani kehidupan ini saudaraku, tentunya macam ragam yang kita hadapi tidak selalu datar atau tidak selalu mulus. Pastilah ada gelombang, ada riak dan pasang surutnya yang kita alami. Pergumulan, persoalan, permasalahan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, saudara, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam pelayanan kita saudara, banyak kita dapatkan persoalan atau pergumulan. Tinggal bagaimana kita menghadapi semuanya persoalan atau pergumulan itu. Bagaimana kita menyikapinya. Demikian juga halnya dengan pemazmur, yaitu hamba Allah yang bernama Daud. Dia tidak luput dari yang namanya permasalahan. Saudaraku, ketika Daud menyadari ketidakmampuannya dalam menghadapi permasalahan ataupun kesesakan di dalam kehidupannya, Daud berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharap dalam hal ini saudaraku mempunyai makna, memiliki keinginan dan bayangan agar sesuatu hal yang bisa terjadi, dan hal ini saudaraku dilakukan Daud dengan berserah kepada keputusan dan kehendak Allah semata. Saudaraku, kita harus mengakui di hadapan Allah kelemahan dan keterbatasan kita. Karena hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Dan hanya Tuhan saja yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Nats kita hari ini saudaraku mengingatkan kepada kita semua agar di saat kita menghadapi permasalahan
atau pergumulan di dalam kehidupan kita, seberat apapun itu, tetaplah kita berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Seperti pemazmur dalam perikop ini, saudaraku, sedang dalam menghadapi kesusahan atau pergumulan yang sangat-sangat berat atau yang sangat besar, yang mungkin dirasakan Daud, dia tidak akan mampu menghadapi semua ini. Oleh karena itu, dia berseru dan berserah, bahkan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam ayat 1, dalam perikop ini sampai ayat yang ke-8, tidak sedikit pun terucap kalimat yang menyalahkan keberadaan Tuhan di saat pemazmur atau Daud mengalami kesusahan. Bahkan pemazmur atau Daud mengintrospeksi dirinya lebih dahulu dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Jikalau kita menghadapi pergumulan hidup yang seberat apapun, yang mungkin kita tidak mampu lagi menghadapinya, mari andalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Jangan sebaliknya, kita menyalahkan keberadaan Tuhan di saat kesusahan kita. Kita menyalahkan kasih Tuhan di mana di saat kita mengalami pergumulan hidup. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, yang kita lalui, semuanya itu, saudaraku, seizin Tuhan. Hal ini kita mengambil positifnya, bahwa Tuhan menginginkan kita lebih karib lagi, lebih intim lagi bergaul dengan Tuhan. Tuhan rindu kita mau menjadikan Tuhan andalan di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Itulah yang utama dan terutama. Bapak, Ibu, saudaraku, semuanya harus yakin di dalam hidup kita masing-masing. Dia Allah yang Maha Pengampun. Dia Allah yang Maha Penolong. Jadi oleh karena itu, saudaraku, ketika kita dalam bahaya, ketika kita mengalami kesusahan seberat apapun, datanglah hanya kepada Yesus saja dengan keyakinan kita total berserah kepada Tuhan. Pastilah Dia akan menolong kita, menolong saya, menolong saudaraku semuanya, keluar dari kesusahan, keluar dari persoalan, keluar dari pergumulan-pergumulan yang menghimpit kehidupan kita, yang kita alami. Dan itu Tuhan pasti berikan solusi yang terbaik seturut dengan waktunya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia selalu mengasihi kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita dengan persoalan atau pergumulan kehidupan kita hingga kita jatuh tergeletak di dalam kesusahan-kesusahan kita.
hidup kita yang berat, Dia selalu menopang kita. Dia selalu menuntun kita dan Dia selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tetap menjalin hubungan yang mesra kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam kehidupan yang kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini, besok, dan yang akan datang dalam hidup kita. Tetaplah bersandar kepada Allah kita yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami berterima kasih Tuhan dalam firman-Mu melalui hamba-Mu Daud, supaya kami tetap berserah, berseru, dan berpengharapan penuh kepada Engkau ya Allah. Di saat kesusahan, di saat pergumulan hidup kami yang berat menghimpit kami, di saat kami pun bersuka cita, kami terus berserah dan berseru kepada Engkau ya Allah. Karena kami yang yakin dan percaya, karena kami memiliki Allah yang penuh kasih, pastilah Engkau tidak akan membiarkan kami. Tetapi Engkau mengasihi kami, melindungi kami, bahkan menuntun kami di dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan itu boleh terpancar di dalam pribadi kami. Tingkah laku kami, perbuatan kami, perkataan kami, bahkan pemikiran kami. Sehingga banyak orang Tuhan yang boleh mencontoh kami dan menyatakan bahwa kami adalah pribadi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Bapa Surgawi yang selalu menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Di saat kami melakukan aktivitas kami, di saat kami melakukan usaha kami, di saat kami melakukan pekerjaan kami, di saat kami Tuhan memulai pelajaran-pelajaran kami di sekolah maupun di bangku perkuliahan. Sertai kami senantiasa Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami selalu dipimpin oleh Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.